waktu yang lalu, Joko Widodo dengan, oh saya kaget, investornya oversubscribe, meludak. Biasa kan, kaget. Tapi ternyata kosong. Jangankan dari asing, dari lokal pun kosong. Bahwa soal lahan itu kan rapatnya sudah saya pimpin. Sudah tinggal eksekusi aja. Kalau eksekusi aja nggak bisa, gimana? Nah, gitu kan. Saya membaca ini isyarat bahwa pemerintah pusat akan menggunakan tangan-tangannya di daerah untuk main kayu. Memang sih, kemudian Jokowi memberikan sampai 95 tahun 2 kali. Oh, itu luar biasa. Tapi itu menggambarkan nanti nasib nasib warga lokal itu akan betul-betul tersingkir. Kalau sampai detik-detik terakhir Jokowi tidak menandatangani, ini question mark. Ibarat main bola, bola sudah di depan gawang lawang, kok dia nggak tendang masuk? Bahwa Prabowo sampai hari-hari terakhir akan sepertinya tunduk kepada Joko Widodo. Tapi setelah tanggal 20 Oktober dia dilantik, gua presidennya, mau apa lo? Terserah gua. Nah, ini ya, makasih teman-teman sekalian yang saya hormati, saya banggakan Mas Agung, Dr. Taufik, dan Ustadz Irwan Saifullah. Dan tentu saja Charles Slamet yang luar biasa, staminanya dasar, nggak putus-putus. Kalau listrik steker listrik ada on off nih, Charles Slamet on terus nih. Ya tadi Amin, amin. Mas Agung singgung-singgung soal konpres kita. Saya ingat walaupun lebih detailnya tadi Mas Agung, saya suka dengan beliau ini soal data dan memori ingatan dahsyat ya, yang bagus sekali. Saya tambahin aja, jadi tanggal 17 kita press conference sama-sama yang undang TPUA, KPAU ya. Apa sih koalisi pembela umat dan aktivis ulama dan umat kalau nggak salah gitu ya. Ketuanya waktu itu KPAU apa KPUA itu Ahmad Tosinudin. Jadi tanggal 17 kita press conference, tanggal 18 mereka ketok Palu. Ketok Palu, dan tanggal 19-nya kalau nggak salah saya dan Ahmad dan beberapa teman ke KPK melaporkan tentang ketidakberesan IKN ini. Nah, pada malam itu saya memang mengutip hasil studi dari 8 atau 10 LSM lingkungan ya, ada Walhi, Jatam, Greenpeace, Jatamnya Jatam Kaltim, Jatam Pusat, Walhinya Walhi Eksekutif Nasional, Walhi Kaltim dan sebagainya. Dan situ memang seperti yang dijelaskan oleh Mas Agung tadi, beberapa di antaranya seperti itu. Nah, uh, jadi seperti dijelaskan tadi bahwa yang mengejutkan beritanya terkait IKN adalah mundurnya Bambang Suswantono dan siapa Doni Rahayu sebagai kepala dan wakil kepala IKN. Kalau kita telusuri latar belakang kedua orang ini memang bukan orang kaleng-kaleng ya. Bambang sebelumnya ketika diminta Jokowi untuk menjabat kepala IKN adalah Vice President IDB, International Development Bank, yang kalau dari sisi pendapatan sudah pasti akan jauh lebih dasar daripada yang dia terima di IKN. Itu pun ternyata kena musibah lain, 11 bulan dia dan krunya tidak digaji atau belum digaji, terlambat gajian lah, itu luar biasa itu. Sungguh-sungguh pengabdian yang luar biasa. Sementara Doni adalah eksekutif puncak di Sinar Maslen ya, yang juga paham soal itu. Bambang punya latar belakang adalah kalau menurut mengutip artikelnya si siapa Sagada Nenggolan itu alumni ITB yang mumpuni di bidang pengembangan dan pembangunan kawasan. Jadi memang orang yang tepat. Kalau Bambang Nyemplung itu saya hakul yakin semata-mata hanya pengabdian pada negara ya. Kalau bicara duit kan pasti lebih berlimpah di IDB. Nah, memang mengejutkan dalam Kepres yang ditandatangani Jokowi, para pejabat dua pejabat ini bertugas untuk 5 tahun. Tapi kita tahu kurang dari 2 tahun, keduanya mengundurkan diri. Banyak spekulasi yang berkembang karena memang tidak ada transparansi. Dalam informasi singkat yang disampaikan oleh Mensesnek Pratikno,
Dikatakan bahwa keduanya mengundurkan diri dengan alasan pribadi. Tentu tidak disebut gue sebelah malu kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin ya. Tapi kemudian Selasa kemarin tanggal 4 itu terungkap oleh Basuki Hadi Mulyono yang ditunjuk oleh Presiden sebagai PLT, pelaksana tugas kepala otorita, itu mengatakan bahwa memang problem utama IKN ini adalah masalah status tanah. Yang dengan demikian akibatnya sampai kemarin dia bicara investasi masih zonk. Dan ini sungguh-sungguh buat kita tidak terlalu mengejutkan, walaupun beberapa waktu yang lalu Joko Widodo dengan, oh saya kaget, investornya oversubscribe, bludak. Biasa kan, kaget. Tapi ternyata kosong. Jangankan dari asing, dari lokal pun kosong. Nah, apa yang disampaikan Mas Agung tadi bahwa buat swasta itu kan kalau mau terjun ke dunia bisnis yang paling utama untungnya gimana? Untung apa enggak? Kalau kedua, untungnya dari mana? Berapa besar dan dari mana? Nah, dua jawab pertanyaan ini nggak terjawab. Karena apa? Satu, tidak ada infrastruktur yang memang bukan bagian dari swasta membangun. Kedua, yang tidak kalah penting, marketnya nggak ada gitu loh ya. Siapa yang mau beli kalau dia tadi disebut bangun apartemen, hotel, mall, segala macam, siapa yang mau beli? Ini menarik sekali. Tadi kita lompat soal status lahan. Ini bahaya. Bahaya karena kemudian Basuki Hadi Mulyono ditugasi oleh Jokowi untuk menuntaskan masalah lahan. Kemudian ditambah lagi ucapan dari Luhut Binsar Panjaitan 1-2 hari ini mengomentari mundurnya Bambang Suswantono. Bahwa soal lahan itu kan rapatnya sudah saya pimpin. Sudah tinggal eksekusi aja. Kalau eksekusi aja nggak bisa, gimana? Nah, gitu kan. Saya membaca ini isyarat bahwa pemerintah pusat akan menggunakan tangan-tangannya di daerah untuk main kayu. Saya membacanya begitu, ya. Akan main kayu, main paksa supaya lahan itu bisa dibebaskan untuk diserahkan kepada investor dengan 3 status tadi, dijual, disewa, atau dikerjasamakan. Kalau sebagai pengusaha akan membenarkan uang tidak sedikit di sana, ratusan bahkan triliunan ya, ratusan miliar bahkan triliunan rupiah, tentu mereka perlu kepastian. Itu sebabnya kalau cuma dikasih status HGU, mereka tidak suka. Apalagi kalau HGU-nya HGU Jawa, HGU yang sudah ada 30 tahun. Memang sih kemudian Jokowi memberikan sampai 95 tahun 2 kali. Oh, itu luar biasa. Tapi itu menggambarkan nanti nasib warga lokal itu akan betul-betul tersingkir. Nah, seperti tadi disebutkan Mas Agung, ini sangat dilematis karena mereka sudah ada di sana belasan, puluhan, mungkin ratusan tahun secara turun-temurun. Bahkan mereka sudah ada ketika Indonesia belum diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta. Dan menarik, Cak Slamet, beberapa hari ini beredar kembali potongan video Bambang Suswantono, Kepala Otorita IKN dengan DPR, yang mengatakan, yang tadi sudah saya buat dalam podcast saya, bahwa bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang saya warga Sepaku. Saya dan istri saya ber-KTP Sepaku. Dan itu mereka adalah warga saya. Sehingga kalau ada hal-hal yang kurang menguntungkan buat mereka, istilahnya sopan sekali nih, orang ini orang Jawa sopan sekali. Sudah sewajarnya apabila saya memberikan ruang kepada mereka. Ini kan dalam bahasa kita sehari kan membela. Nah ini saya kira menjadi jawaban mengapa Bambang mundur. Saya cenderung mengatakan bisa jadi mundur atau bahkan dimundurkan dalam konteks lahan ini. Seolah-olah Luhut bilang kepada mereka berdua seperti secara implisit kepada wartawan, membebaskanlah eksekusi lahan aja nggak bisa, ya gimana? Seolah-olah kalimat kepada keduanya dengan arogannya, oh kerja gitu aja nggak bisa, tinggal eksekusi nggak bisa, udah kalian mundur aja lah, gitu. Kurang lebih begitu. Dan kalau benar ucapan itu terjadi, ya itu menurut saya anugerah buat Bambang Suswantono sekaligus buat Doni Rahayu. Karena mereka ada exit untuk keluar. Karena memutuskan untuk berhenti itu dalam konteks pemerintahan gaya kepemimpinan Joko Widodo itu suatu hal yang luar biasa berani. Joko Widodo kita tahu adalah orang yang sama sekali nggak normal. Ya, tadi disebutkan bagaimana dia menghendaki IKN, kemudian undang-undang itu dikebut dalam tempo 43 hari. Dari mulai diajukan sampai diketok palu 43 hari. Yang melewati semua proses pembuatan undang-undang yang benar. Tidak ada namanya partisipasi publik yang bermakna.
tidak ada sosialisasi. Pokoknya dikebut habis semua. Semua yang dianggap menjadi penghalang disikat, dilibas. Dan itu sebabnya kata Mas Agung tadi bahwa dalam tempo setahun karena ugal-ugalan itu, sembrono itu, undang-undang itu sudah direvisi. Nah, menariknya adalah bahwa saya membayangkan ya, soal lahan menjadi sangat krusial, apalagi Jokowi berambisi tanggal 17 Agustus 2024 ini akan menggelar hari ulang tahun, upacara hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-79, ini akan semakin dahsyat. Menurut saya, penggusuran dan sebagainya akan semakin keras ya. Dan ini yang saya kutip dalam podcast saya sebelumnya, yang menjadi alasan utama saya kira Bambang dan Doni, nggak tahu kalau Doni persisnya gimana, tapi kalau Bambang mengundurkan diri karena dalam keterangan dalam raker DPR yang beredar kembali itu dia mengatakan Bambang, nah jadi kemarin kalau ribut-ribut saya berharap itu ribut yang terakhir ya. Ribut itu antara lain adalah ketika dia menulis surat kepada warga kelurahan mana untuk mengosongkan dalam tempo 7 hari yang ternyata tidak bisa dikosongkan. Anda bisa bayangkan nggak seorang yang berhati lembut semacam Bambang harus menaikkan surat penggusuran yang dia tahu persis bahwa orang-orang itu sudah tinggal di sana belasan, puluhan, bahkan ratusan tahun. Hanya karena, seperti kata Mas Bambang tadi, mereka tidak punya bukti-bukti legal. Ya. Dan bukti legal itu kan hanya soal surat, hanya soal kertas yang dibuat oleh pemerintah. Anda bisa bayangkan orang udah tinggal di situ, tiba-tiba datang investor, lalu oleh pemerintah, ini punya kamu, ini suratnya. Gila nggak? Inilah maksudnya bagaimana ketidakadilan ada di sana. Makanya dalam kalimat berikutnya ketika raker dengan DPR itu, Bambang mengatakan harus ada penyelesaian-penyelesaian yang manusiawi. Nah, manusiawi inilah yang akan membuat kalau diterapkan soal lahan tidak kunjung tuntas. Dan itu membuat Luhut Binsar Panjaitan berang sehingga mengatakan eksekusi aja nggak bisa. Bagaimana? Mas Slamet yang saya hormati, tadi ada pertanyaan yang menarik buat Mas Agung. Apakah kira-kira IKN akan berlanjut maksud saya? Ini ada beberapa jawaban. Saya membacanya Mas Agung ini orang yang baik, penuh dengan positive thinking kepada orang lain, berhusnuzon. Tapi ketika Prabowo Mei kemarin di Qatar, wawancara dengan jurnalis perempuan itu ditanya soal IKN, ini ada jawaban yang menjadi isyarat buat kita bahwa Prabowo mengatakan akan membangun IKN dalam tempo 25-30 tahun ke depan. Jadi tidak gerasa-gerusu karena persoalan pendanaan. Walaupun kita bisa langsung baca karena tahun 2025 ini dia akan fokus dengan makan siang gratis yang kemudian diubah menjadi makanan bergizi. 400 triliun lebih loh. Dalam draft RUU APBN 2025 itu sudah disebutkan defisitnya 2,85%. Itu besar sekali, sekitar 600 triliun karena volume APBN kita sekitar 3.500 triliun. Itu dahsyat sekali. Nah, dengan mengatakan 25-30 tahun, Prabowo mengatakan jadi 1 tahun 1 miliar, kami mampu. Nah, tidak seperti sekarang, yang ternyata itu pun walaupun Jokowi awalnya mengatakan tidak oleh dana APBN, kemudian direvisi dana APBN sekitar 19 sekian atau 20%, 80%-nya oleh swasta. Sampai hari ini seperti pengakuan dari Basuki Hadi Mulyono belum ada. Jadi ini kalau kita bicara soal tata kelola keuangan negara yang diatur dalam Undang-Undang Ada Khusus itu, Undang-Undang Keuangan Pemerintah Negara, itu saya rasa banyak sekali pelanggaran. Bagaimana pos-pos anggaran APBN itu dipaksa dipindah untuk membiayai IKN. Yang sama sekali tidak dalam peruntukannya, nomenklaturnya peruntukan tidak. Karena apa? Ternyata memang investornya belum ada sampai hari ini. Ini sebuah pelanggaran dan saya kira ini menjadi catatan ketakutan Jokowi yang lain dari setelah atau selain pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Jadi saya membacanya, kalaupun Prabowo akan melanjutkan perlu 20-35 tahun, 25-30 tahun. Dan itu artinya besar kemungkinan Prabowo tetap akan berkantor di Jakarta. Walaupun Joko Widodo sedang membangun istana yang dengan bentangan sayap Garuda yang megah luar biasa itu. Anda bisa bayangkan nggak dalam Undang-Undang DKJ misalnya, itu ada kawasan aglomerasi ya, 10 kabupaten kota kan? Itu kan luar biasa. Nanti kalau jadi ketua Dewan Aglomerasi kan Wapres akan berkantor di Jakarta, sementara Prabowo harus IKN gitu loh.
Nah, ini beberapa catatan saya. Jadi, eh, apakah Prabowo akan melanjutkan dengan hitung-hitungan semacam macam ini? Tadi saya malah berpikir tidak. Prabowo adalah jenderal bintang 4, cerdas, berani, dan tidak seperti Jokowi yang nggak jelas asal-usulnya, ya kan? Dia sendiri mengaku IPK-nya kurang dari 2, bukan ketua partai, tidak jenderal, militer tidak, nggak punya apa-apa. Nah, Jokowi, Prabowo, menurut saya akan berpikir, gua presidennya, kenapa gua menjadi pelajut orang seperti ini? Kenapa gua harus jagain peninggalannya yang bobrok dan busuk? Nah, ini menarik ya. Dan kalau itu terjadi, karena ucapan Prabowo 25 sampai 30 tahun itu saja sudah membuat investor ragu-ragu. Saya membacanya begini, memang dalam Undang-Undang DKJ disebutkan Jakarta tetap akan jadi ibu kota sampai keluar Kepres yang menyatakan pemindahan ibu kota ke IKN, ya. Dan beberapa hari yang lalu Joko Widodo juga sudah membuat pernyataan bahwa Kepres pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN itu bisa saya tanda tangani, Joko bilang, atau Presiden Prabowo yang menandatangani. Nah, kalau sampai detik-detik terakhir Jokowi tidak menandatangani, ini question mark, ya. Karena ini sebagai proyek kebanggaan dia yang kadang-kadang kok dia nggak bawa eksekusi. Ibarat ibarat main bola, bola sudah di depan gawang lawang, kok dia nggak tendang masuk. Berarti ada sesuatu, ada beban, ada masalah yang dia tidak mau menjadi pengambil alih, risk takernya. Makanya dia serahkan ke bisa kemungkinan oleh presiden berikutnya Prabowo. Nah, tapi dengan tadi bahwa Prabowo harus berhitung angka-angka yang tepat. Anggaran makan siang gratis yang kemudian diganti jadi makan bergizi itu 400 triliun. Jangan salah, itu dahsyat sekali. Padahal anggaran awal IKN itu sekitar 415 triliun. A sampai Z-nya. Awal ya. Ini hanya untuk makan siang 1 tahun 400 triliun. Ya, jadi Prabowo akan memilih anggaran dia dong, program dia dong, ketimbang harus mengamankan anggaran program mimpi-mimpi Jokowi yang kalau kata Rocky Gerung ya, kata Rocky Gerung yang saya sepakat bahwa Prabowo sampai hari-hari terakhir akan sepertinya tunduk kepada Joko Widodo. Tapi setelah tanggal 20 Oktober dia dilantik, gua presidennya, mau apa lo? Terserah gua. Nah, ini menarik kan gitu kan. Jadi kalau bahasa Rocky Gerung, dia akan melakukan perlawanan-perlawanan. Bahkan kalaupun mereka berdua ada deal, ada janji, ada kesepakatan, ada perjanjian nanti begini, begitu, begini, begitu, dengan tanpa kesulitan yang berarti, Prabowo akan mengatakan, saya tidak bisa melindungi Bapak dan keluarga. Karena rakyat tuntutannya begini, begini, begitu. Jadi dalam perhitungan seperti ini, saya kira isyarat yang disampaikan Prabowo di Qatar itu adalah menjadi apa ya, diam-diam menjadi ketakutan Jokowi sendiri bahwa IKN memang tidak berlanjut.